Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 416. Haoren mengambil tombak emas bersamanya saat dia berjalan keluar dari arena. Para pembudidaya di sekitarnya membuka jalan untuk membiarkannya berjalan. Setelah mengalahkan Wang Xi, Haoren berada di 6 besar di wilayah ujian timur, yang berarti bahwa ia sekarang berada di 24 teratas dari seluruh ujian Dragon God's Ring. Selama dia bisa memenangkan pertempuran lain, dia bisa naik dari membantu inspektur menjadi inspektur resmi. Little White menyusut kembali ke ukuran telapak tangan, dan itu melompat-lompat di bawah kaki Haoren. Namun, bahkan dengan kelucuannya, tidak ada pembudidaya di daerah itu yang berani memandang rendahnya. Tidak buruk, kata Zhao Yanzi dengan gembira dan berjalan ke Haoren. Aku akan mengembalikan ini padamu. Haoren mengembalikan tombak emas padanya. Zhao Yanzi memberikan tombak emas ke Perdana Menteri Xia, dan yang terakhir menaruhnya di belakang. Anehnya, ada ruang penyimpanan di dalam punggung bungkuk Premier Xia. Kruf. Kruf. Little White terus-menerus menggeliat-geliut ekornya karena menginginkan perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Hahaha, Little White juga luar biasa. Zhao Yanzi membungkuk dan mengambil Little White, dan Little White sangat bersemangat sehingga dengan ringan menggerakkan cakarnya. Ada 5 pertempuran lagi yang tersisa di babak ini. Aku harus mencari tempat untuk beristirahat, kata Haoren. Apakah kamu baik-baik saja? Xie Yujia menatapnya sedikit khawatir. Aku baik-baik saja, Haoren melambaikan tangannya dan melompat ke tempat dengan lebih sedikit orang. Sekarang semua orang telah berkumpul di sekitar arena besar, 24 arena kecil lainnya hampir kosong. Haoren pergi ke yang lebih jauh, Bailu Arena, dan duduk bersila. Dia mengeluarkan botol porselen kecil dan mengeluarkan 5 pil pengisian esensi sebelum makan masing-masing secara individu. Setelah menghabiskan sejumlah besar esensi alam dalam waktu sesingkat itu, Haoren hanya bisa menggunakan pil eliksir untuk mengembalikan energi. Jika pembudidaya lain melihat Haoren makan 5 pil pengisian esensi sekaligus, mereka akan sangat iri dan terkejut. Pil pengisian esensi 5 tingkat 4 sangat berharga, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh pembudidaya tingkat gen. Luka di bahu Haoren tidak kecil, dan dia memiliki lebih banyak luka di sekujur tubuhnya. Salep yang diberikan Suhan padanya sebelumnya tidak habis, jadi dia menyimpannya dalam botol keramik kecil dan menyimpannya di ruang penyimpanannya. Itu tidak terlalu efektif. Gunakan yang ini. Haoren tiba-tiba mendengar suara dingin dari belakangnya. Keran. Botol coklat muda kecil dilemparkan ke arahnya. Haoren berbalik, dan Suhan setengah meter di belakangnya. Lukanya cukup dalam. Lebih baik jika kamu menggunakan yang ini sebagai gantinya, kata Suhan. Meskipun suaranya dingin, dia masih bisa mengekspresikan sikap peduli. Terima kasih. Haoren melambai padanya dengan botol di tangan. Dia memegang ujung jubahnya dan membalik semuanya. Suhan berhenti sebentar dan dengan cepat berbalik melawan Haoren. Haoren tidak mengatakan apa-apa sebelum melepas bajunya. Untuk sepersekian detik, Suhan merasakan dorongan memotong Haoren berkeping-keping. Haoren hanya ada di celana pendeknya. Dia tidak berpikir melepas jubahnya akan menjadi masalah karena dia tidak telanjang. Dia menuangkan beberapa cairan gelap ke tangannya dan dengan cepat mengoleskannya ke luka-lukanya. Cairan itu meresap melalui kulitnya dan masuk ke otot-ototnya, dan dia segera merasa bahwa lukanya sudah menutup. Setelah dia mengetahui efektivitas obat ini, dia dengan hati-hati menanganinya sehingga dia tidak akan membuangnya. Dia menyegel botol dan dengan cepat berpakaian. Meskipun lukanya sembuh, jubahnya masih robek. Suhan, apa nama salep ini? Tanya Haoren Suhan. Salep kulit mekar. Suhan berbalik dan berkata dengan suara sedikit marah meskipun Haoren telah mengenakan jubahnya kembali. Aku hanya menggunakan sedikit. Masih banyak yang tersisa. Haoren cepat menjelaskan. Lalu, dia berdiri dan mengembalikan botol itu kepada Suhan. Suhan menatap Haoren dan merasa terdiam. Dia mengambil botol itu dari tangan Haoren dan menaruhnya di atas cincinnya. Jika kamu membutuhkannya nanti, datang dan temukan aku, katanya. Haoren berpikir dalam hati, Suhan tidak dapat diprediksi. Aku hanya menggunakan sedikit lebih banyak salep, dan dia marah padanya. Saat itu, Xie Yuji akhirnya diperas melalui kerumunan di sekitar arena besar dan bergegas ke sisi Haoren.
Dia segera bertanya, Hao Ren, bagaimana lukamu? Su Han baru saja memberiku salep. Ini sangat efektif, kata Hao Ren. Su Han melompat ke pedang panjangnya dan terbang menuju arena besar. Xie Yujia memandang Su Han menghilang dan sedikit bingung. Kemudian, dia dengan cepat melihat kembali pada Hao Ren dan berkata, jika kamu tidak memiliki obat yang cukup, aku memiliki orang lain dengan aku. Aku baru saja menggunakan 5 pil pengisian esensi, dan esensi sifatku hampir pulih sepenuhnya. Aku bisa meningkatkan wilayah aku dalam pertempuran sekarang, jadi aku perlu mengencangkan fondasi aku, kata Hao Ren sambil duduk di lantai di Bailu Arena. Jika kamu ingin menstabilkan wilayah kamu, aku memiliki pil yayasan pembentukan dengan aku. Xie Yujia mengeluarkan botol putih kecil dari sakunya dan menunjukkan Hao Ren. Pil pembentukan yayasan. Ya, pil pendirian yayasan tidak hanya berguna bagi para pembudidaya untuk melakukan terobosan ke alam pendirian yayasan. Itu juga bisa menguatkan fondasi seseorang, Xie Yujia menjelaskan. Dia baru-baru ini belajar banyak dari Zhen Chongming tentang cara membuat pil eliksir yang lebih umum, dan dia juga mengambil banyak pengetahuan tentang teori-teori itu. Hao Ren mengambil botol itu dari tangannya. Pada botol, ada label kecil yang bertuliskan, Foundation Establishment Pills, level 4, 20 pills. Perhatian Xie Yujia terhadap detail mengesankan Hao Ren. Tidak hanya dia pandai menjaga segala sesuatu terorganisir dengan ramuan, tetapi dia juga seperti itu dengan studi dan rumah tangganya. Dia mengambil 5 pil pendirian yayasan dan memakannya secara individual. Jika pembudidaya lain melihat ini, mereka akan terkejut lagi. 5 pil pengisian esensi dengan cepat memulihkan esensi alaminya sementara 5 pil foundation dengan cepat diserap ke dalam meridiannya, membuatnya merasa hangat dan nyaman di dalam. Tidak banyak waktu bagi mereka untuk mengobrol. Hao Ren memejamkan matanya dan mulai menggunakan gulir bayangan pedang bayangannya. Dalam pertempuran sengit, Hao Ren telah mencapai 162 bukaan di inti naga dan berada di tingkat gen tingkat menengah. Dengan energi pedang 5 unsur bergerak di tubuhnya, memperbaiki inti naga, dan memulihkan esensi alaminya, Hao Ren mampu membuka lebih banyak pembukaan dengan lebih lancar di masa depan dengan bantuan pil pendirian yayasan. Pil pengisian esensi 5 level 4 dan pil pembentukan yayasan 5 level 4 akan menjadi kemewahan bagi pembudidaya normal. Ketika Wangxi memaksa dirinya untuk mencapai ranah baru sebelum ujian umum kuil Dewa Naga dengan bantuan 16 tetua Gunung Wu, ia tidak memiliki pil eliksir berkualitas tinggi untuk mendukung wilayahnya. Tubuhnya tidak punya waktu untuk membiasakan diri dengan kekuatan baru, dan itu melukai tubuhnya alih-alih membantunya. Para penatua Gunung Wu telah memperingatkannya sebelumnya bahwa jika dia bertemu seorang kultivator yang berada di alam yang tinggi, dia seharusnya tidak memaksakan dirinya untuk menang. Sebaliknya, ia harus mengakui kekalahan. Namun, Wangxi tidak berpikir bahwa ia akan kalah dari Hao Ren yang hanya di tingkat gen. Namun, jika dia memiliki beberapa pil pendirian yayasan beberapa level 4 untuk melengkapi kultivasinya, maka kekuatannya selama pertarungan hari ini akan berada di tingkat Sun tingkat menengah, dan hasil pertempuran mungkin berbeda. Tidak memiliki tim pendukung yang kuat akan menghasilkan akhir yang buruk. Sebaliknya, Hao Ren memiliki tim pendukung yang kuat, dan itu membuatnya sangat kuat. 4 jam kemudian, Hao Ren perlahan membuka matanya, dan seluruh tubuhnya santai. Dia berbalik dan melihat Xie Yujia di sisinya. Dia juga menutup matanya, berkultivasi. Xie Yujia telah mencapai Realm Foundation Establishment, dan kulitnya terlihat lebih segar dan cerah dari sebelumnya. Dia memberikan aura lembut dan tenang. Gongzi. Hao Ren mendengar suara Lu Linlin dan Lu Lili dari jauh. Hao Ren mendongak dan melihat Lu Linlin dan Lu Lili berdiri di tepi arena kecil, dan mereka menatapnya dengan main-main. Hahaha, mereka tertawa dan melompat ke arah Hao Ren. Selamat Zonzi. Kamu telah mencapai level gen tingkat menengah. Setelah mendengar suara mereka, Xie Yujia mengakhiri kultivasinya dan menatap Hao Ren. Memang, Hao Ren terlihat jauh lebih baik setelah fondasinya stabil, dan matanya cerah. Hao Ren tertawa ringan dan bertanya pada Lu Linlin, pertandingan mana yang sedang berlangsung sekarang? Pertempuran kelima hampir berakhir, Gongzi. Kata Lu Linlin. Seperti apa situasinya? Dia segera bertanya. Hao Ren ingin melihat pertempuran itu sendiri, tetapi dia perlu mengembalikan kekuatan fisik dan esensi sifatnya sementara dia masih punya waktu. Bersiap-siap untuk pertempurannya sendiri lebih penting. Dalam 3 pertempuran yang baru saja selesai, 2 tingkat Dui dan 1 pembudidaya tingkat Sun hilang. Ini pertempuran kelima sekarang,
dan sepertinya akan segera berakhir, kata Lu Linlin. Mari kita pergi dan menonton. Hao Ren berdiri dan bertanya, bagaimana sih? Raja Naga dan Ratu Naga bersamanya. Mereka tidak ingin putri kecil itu mengganggu kamu saat kamu berkultivasi, kata Lu Linlin. Karena itulah aku tidak melihatnya, pikir Hao Ren, namun, kita berada di wilayah kuil Dewa Naga, dan mungkin lebih baik dia tidak berlarian. Mereka berempat berjalan menuju arena agung. Para pembudidaya yang menyaksikan pertarungan dengan cepat menciptakan jalan bagi mereka untuk lewat. Lu Linlin dan Lu Lili tidak membagikan aura para pembudidaya tingkat kian. Namun, Hao Ren yang memiliki token identitas, Ren Yin 246, dikenal karena mengalahkan seorang kultivator tingkat Sun. Dia adalah bintang yang sedang naik daun. Dang, 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 bel di kuil Dewa Naga berbunyi. Itu jam 7 malam. Obor di sekitar arena menyala satu persatu. Langit meredup, sementara obor bersinar terang di sekitar area ujian timur. Dengan cahaya obor, kuil Dewa Naga Hitam tampak lebih misterius. Tidak ada yang bisa bertahan lebih lama, kata Lu Linlin. Peng, tepat ketika Lu Linlin menyelesaikan kata-katanya, pembudidaya tingkat Sun terlempar keluar dari arena. Token identitas pembudidaya yang dikalahkan terbang dari pinggangnya dan ke tangan Qin Shaoyang. Selanjutnya, kata Qin Shaoyang sambil melambaikan tangannya. Dia tampak agak bosan dan lelah. Di sisi barat arena, cahaya kuning terang menyala. Zhao Kuo berwajah hitam dan berjanggut hitam melompat ke arena saat cahaya bersinar padanya. Bam! Seorang penggarap unsur kayu yang gemuk mendarat dari langit dengan sangat keras hingga lantai arena retak. Penggarap unsur kayu memiliki tubuh gemuk yang terlihat seperti batang pohon, dan dia hampir satu kepala lebih pendek dari Zhao Kuo. Namun, tidak ada yang berani meremehkan kemampuannya. Dia adalah seorang kultivator tingkat Kun, dan auranya berkembang keluar di arena. Lampu hijau lembut redup menerangi seluruh area ujian timur. Hua, 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 dari tubuh Zhao Kuo, energi pedang 720 abis. Token identitas pada pinggang mereka berdua memancarkan lampu kuning redup. Dia tidak bisa mengalahkan lawannya, kata Lu Linlin pelan. Zhao Kuo mengeluarkan kotak kayu dari cincin hitamnya dengan tenang. Dari kotak, dia mengeluarkan pil. Itu adalah pil eliksir ilahi dari 9 naga istana, pemberdayaan pil eliksir. Segera, pembudidaya tingkat Kun yang berpengetahuan luas terkejut, dan matanya terbuka lebar. Zhao Kuo sangat ingin memenangkan pertempuran ini sehingga dia rela mengorbankan pil eliksir yang saleh. Bab 417. Qin Shaoyang melihat pil eliksir saat dia menguap, dan dia menggigil dan hampir berdiri. Pil ini gelap, dan mengandung kekuatan yang dimiliki oleh abadi kuno. Dalam ujian umum kuil naga dewa ini, mengejutkan bahwa harta dharma kuno yang primitif digunakan, dan bahkan pil eliksir yang saleh. Barang-barang dari Nine Dragon Palace ini sangat kuat dan bisa membantu seseorang memenangkan pertarungan jika pertandingan sudah dekat. Zhao Kuo memasukkan ramuan itu ke dalam mulutnya dan menelannya. Tepat pada saat ini, banyak pembudidaya terkejut dan membuka mata mereka lebar-lebar. Hao Ren telah pergi ke Nine Dragon Palace untuk mengambil beberapa botol eliksir, jadi dia tahu ada 5 jenis, Detox Elixir Pills, Foundation Elixir Pills, esensi pengisian pil eliksir, Realm Elevation Elixir Pills, dan pil pemberdayaan eliksir. Pil pemberdayaan eliksir dapat meningkatkan esensi alam seseorang dalam waktu singkat, dan itu sangat berguna selama pertempuran yang mematikan. Namun, sebagian besar pembudidaya percaya bahwa itu adalah pemborosan untuk menggunakan ramuan yang sangat berharga bahkan jika itu untuk ujian umum kuil Dewa Naga. Penggunaan khusus pil pemberdayaan eliksir adalah selama kesengsaraan surgawi. Ini dapat memungkinkan seseorang untuk berhasil mengatasi tantangan melalui peningkatan esensi alam. Pong! Setelah makan pil pemberdayaan eliksir, kekuatan dan aura Zhao Kuo meningkat pesat. Sekarang ada 720 energi pedang yang berdengung dan beresonansi satu sama lain. Dong! Zhao Kuo melangkah mundur dengan kaki kirinya. Dia tampak seolah-olah dia adalah panah yang akan berlari ke arah penggarap elemen kayu. Kultivator tingkat Kun memiliki kilatan cahaya lembut di tangannya. Sederet cahaya muncul dari tongkat kayu. Cahaya, seperti pohon willow, menumbuhkan banyak cabang. Musim semi melahirkan semua. Penanam unsur kayu memiliki keterampilan yang luar biasa. Meskipun dia terlihat seperti pemuda yang gemuk, dia telah berkultivasi selama lebih dari 400 tahun. Fitur unik dari teknik elemen kayu adalah bahwa praktisi dapat tetap awet muda.
Zhao Yanzi tampak cemas saat dia menarik Zhao Guang dan Zhao Hongyu ke arah Hao Ren. Di mana Hao Ren berdiri lebih dekat ke arena, sehingga mereka bisa melihatnya dengan lebih jelas. Little White telah berubah menjadi bentuk singa salju, dan Zhen Chongming duduk di punggungnya. Dia tampak santai seolah-olah dia berada di belakang seekor sapi. Karena Little White bukan lagi rahasia, ia tidak lagi harus tetap berada di kalung Hao Ren. Paman, benda yang paman ketiga gunakan adalah pil eliksir yang saleh, bukan? Hao Ren bertanya pada Zhao Guang saat dia berjalan. Ya, Zhao Guang mengerutkan kening. Paman ketiga ada di level Dui sekarang. Apakah tidak apa-apa baginya untuk menggunakannya? Hao Ren bertanya dengan cemas. Ketika Hao Ren mengambil pil eliksir dari Nine Dragon Palace, Zhao Guang dan para tetua telah dengan cermat memeriksa dan meneliti eliksir. Mereka menyimpulkan bahwa jika seorang pembudidaya level rendah menggunakan pil eliksir, tubuh mereka tidak akan mampu menanggung kekuatan dan akan memiliki risiko meledak sendiri. Karena itu, sebagian besar pil eliksir disimpan secara rahasia. Hanya sebagian kecil dari pil eliksir yang diberikan kepada para tetua terkuat di East Dragon Palace. Zhao Guang tetap diam. Dia menatap lurus ke arah arena, bahkan mengerutkan kening. Dia sangat khawatir. Di arena, energi pedang 720 yang diikat oleh esensi unsur-unsur kayu seperti cabang willow tiba-tiba meledak. Bang, 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 suara ledakan yang keras terdengar ketika esensi unsur kayu telah hancur. Dampak ledakan itu mengguncang semua pembudidaya yang mengelilingi arena dan membuat mereka mundur setengah langkah. Kultivator tingkat Kun tiba-tiba menjadi pucat. Tongkat kayu adalah harta dharma kelahirannya, dan ia terluka ketika esensi alaminya rusak. Dampak kuat ledakan mengesankan para penggarap yang sedang menonton. Zhao Kuo hanya seorang pembudidaya tingkat Dui yang telah memakan ramuan kuno yang saleh, tetapi ia telah berhasil mendorong seorang pembudidaya tingkat Kun ke ambang kekalahan. Bagaimana jika pembudidaya tingkat Kun atau bahkan pembudidaya tingkat Qian memakan pil pemberdayaan eliksir? Mereka mungkin bisa setengah jalan ke alam naga langit. Mereka berpikir, besar. Paman ketiga pasti menang sekarang. Zhao Yanzi yang berdiri di sebelah Perdana Menteri Xia menghembuskan napas yang dipegangnya dan berkata, Tuan ketiga kuat dan ganas. Dia akan menang, Premier Xia berkata ketika dia pergi bersama dengan Zhao Yanzi dan menganggukkan kepalanya. Namun, Hao Ren memikirkan masalah lain. Dia berbalik ke Zhao Guang dan bertanya, di mana pil pemberdayaan eliksir berasal. Hao Ren telah melalui beban mengambil beberapa botol pil eliksir yang saleh dari Nine Dragon Palace. Namun, pada saat itu, Zhao Kuo telah meninggalkan Istana Naga Lautan Timur. Karena itu, hanya ada dua cara agar ia bisa mendapatkan pil eliksir. Kemungkinan pertama adalah bahwa Zhao Kuo menyelinap kembali ke Istana Naga Lautan Timur dan mengambilnya, dan kemungkinan kedua adalah bahwa Zhao Kuo menyelinap ke Istana Sembilan Naga dan mendapatkan pil ramuannya sendiri. Aku menyimpan pil eliksir yang saleh secara diam-diam. Kita seharusnya tidak kehilangan mereka, Zhao Guang menjawab. Ketika dia berpikir sejenak, dia berkata, tapi aku meletakkan 5 pil eliksir yang saleh di Istana Kuo. Jadi, Zhao Kuo memang kembali. Tetapi dia hanya tidak ingin melihat kita, kata Zhao Hongyu. Seandainya saja dia punya tagihan eliksir yang saleh saat itu. Dia mungkin bisa menjadi naga surgawi dengan bantuan mereka, kata Zhao Guang ringan. Perdana Menteri Xia tiba-tiba datang dan berkata, Raja Naga, meskipun masih ada pil eliksir yang ilahi dalam penyimpanan, kekuatan pil eliksir ini begitu kuat sehingga jika seseorang makan satu pil, ia tidak akan bisa makan yang sama. Ketik dalam 100 tahun, Tuan ketiga telah memakan pil pemberdayaan eliksir sekarang, itu berarti. Zhao Guang berpikir selama beberapa detik dan khawatir. Meskipun Zhao Kuo memakan pil pemberdayaan eliksir dalam pertempuran, masih ada lebih banyak di Istana Naga Laut Timur, jadi mereka tidak cemas tentang pemborosan harta. Namun, Zhao Kuo sekarang tidak bisa lagi memakan pil pemberdayaan eliksir lain dalam 100 tahun. Jika Zhao Kuo kembali ke puncak tingkat Qian, dia tidak lagi bisa mengandalkan pil pemberdayaan eliksir untuk melampaui kesengsaraan surgawi. Pada kenyataannya, Zhao Kuo mencapai puncak tingkat Qian hanya dalam 200 tahun. Jika dia berlatih kembali, dia seharusnya tidak terlalu lama. Mungkin dalam 100 tahun, dia akan dapat kembali ke puncak tingkat Qian dan bahkan mungkin menyerang di alam naga langit. Hao Ren berdiri di sebelah Perdana Menteri Xia dan Zhao Guang, mendengarkan percakapan mereka dan berpikir betapa anehnya situasinya. Jika Zhao Kuo hanya ingin meningkatkan wilayah kekuasaannya melalui pertempuran,
dia tidak perlu menyia-nyiakan pil eliksir yang saleh, terutama jika itu berarti dia akan kehilangan kemampuan untuk menggunakan pil eliksir pemberdayaan lain dalam 100 tahun. Di arena, pembudidaya unsur kayu dengan cepat mundur 5 langkah. Di tangannya, sebuah cahaya muncul sekali lagi, dan tongkat kayu itu sekali lagi terlahir kembali. Itu berubah menjadi tanaman merambat dan menutupi seluruh medan perang. Check off. Teriak Zhao Kuo. Dia berada di pusat energi pedangnya saat mereka menyebar ke 4 arah. Energi pedang 720 cepat berkembang seperti api menyala, membakar setiap bit anggur. Zhao Kuo membuka matanya lebar-lebar, dan jubah coklatnya mengembang karena dampak ledakan. Sepertinya tubuhnya tidak bisa menahan esensi alam yang kuat dan liar. Meskipun ranah tingkat Dui tidak rendah, itu juga tidak tinggi. Zhao Kuo memakan pil eliksir yang saleh di tingkat Dui itu berisiko. Tubuhnya bisa meledak kapan saja. Setelah melihat bagaimana Zhao Kuo bersedia mengambil risiko hidupnya untuk pertempuran, Hao Ren tiba-tiba menyadari mengapa Zhao Kuo memasuki ujian umum kuil naga dewa. Dia mungkin bertujuan untuk 7 kor lotus 5 warna. Terakhir kali Zhao Kuo gagal dalam kesengsaraan surgawi, inti naganya meledak, dan wilayahnya dihancurkan. Meskipun Zhen Chongming menyelamatkan hidupnya dengan ramuan yang terbuat dari lotus salju, inti naganya nyaris tidak diperbaiki, dan kristal mistiknya telah hancur total. Sekarang dia mengolah gulir bayangan pedang bayangan cahaya yang membutuhkan kelima elemen untuk diserap bersama. Dia ingin kristal mistik terbaik, yang terletak tepat di kuil Dewa Naga. Pa. Di arena, energi pedang seperti badai yang mengamuk, menghancurkan segalanya dengan caranya. Kultivator tingkat kun elemen kayu tidak mendapatkan kesempatan untuk menggunakan kekuatannya untuk memulihkan, dan dia sudah berada di bawah serangan energi pedang Zhao Kuo. Energi pedang 720 bergabung dan menjadi satu pedang besar. Pedang itu panjangnya lebih dari 40 meter. Zhao Kuo mengumpulkan esensi alam yang cukup sementara matanya terbuka lebar. Saat dia menunjuk ke depan, pedang besar berlari ke depan dengan cahaya yang menusuk. Semua pembudidaya harus menutup mata mereka. Hao Ren yang berdiri di dekat arena harus menggunakan esensi alaminya untuk menjaga matanya terbuka untuk menyaksikan apa yang akan terjadi. Bam! Energi pedang menebas. Arena besar yang lebarnya 300 meter, panjang 300 meter, dan tebalnya 1 meter dipotong menjadi 2. Sebuah lubang yang panjangnya 200 meter dan selebar 50 meter muncul di arena, dan orang bisa melihat bagian bawah tanah. Kotoran hitam sudah terlihat. Serangan Zhao Kuo benar-benar menghancurkan arena agung. Little White berdiri di depan Zhao Yanzi, menghalangi batu-batu kecil yang berhembus dari ledakan. Itu melindungi Zumu kecilnya. Ketika para penonton mulai membuka mata mereka melihat penggarap unsur kayu yang gemuk perlahan-lahan memanjat keluar dari lubang dan melambaikan tangannya. Dia mengakui kekalahan. Qin Shaoyang mengangkat tangannya dan menarik token identitas dari pinggang pembudidaya tingkat kun, dan segera berubah menjadi hitam. Paman ketiga. Zhao Yanzi berteriak sambil melambaikan tangannya pada Zhao Kuo. Zhao Kuo telah mengalahkan 2 pembudidaya tingkat kun berturut-turut. Dalam benaknya, paman ketiganya adalah yang terbaik. Zhao Kuo melangkah keluar dari arena yang runtuh dan pergi keluar. Tuan ketiga. Perdana Menteri Xia bergegas menyambutnya. Aku tidak ingin melihat siapapun sebelum ujian umum selesai. Zhao Kuo melambai, dan energi pedang dilepaskan, mendorong Perdana Menteri Xia 5 langkah ke belakang. Para pembudidaya yang berhasil mencapai babak final adalah Yi Mao, Ding Yin, Wu Mao, Ji Yin, Geng Yin, Ren Yin. Kamu akan bertarung lagi besok pukul 7 pagi. Qin Shaoyang dan penguji lainnya mengumumkan bersama. Kemudian, mereka mengikuti pemeriksa utama yang diam, Qin Shaoyang, keluar menuju kuil Dewa Naga. Siapapun bisa melihat bahwa pemeriksa utama Qin Shaoyang dalam suasana hati yang buruk. Pada saat yang sama, Inspektur 6 level 2 berjalan ke 6 finalis masing-masing. Mereka membawa mereka ke kamar untuk beristirahat. Para kultivator yang berada di samping kamar Hao Ren selama ujian tertulis sekarang berada di kerumunan, menatap Hao Ren dengan takjub. Siapa yang mengira bahwa seorang pembudidaya tingkat gen akan bisa masuk ke 6 besar di wilayah ujian timur dari puluhan ribu pembudidaya? Perbedaan antara pembudidaya sangat besar. Ikuti aku. Seorang inspektur level 2 yang mengenakan jubah perak panjang berjalan di depan Hao Ren dan membawa mereka ke sebuah kamar di pinggiran kuil Dewa Naga. Zhao Kuo dibawa ke kamarnya oleh inspektur lain. 6 pembudidaya teratas, bersama dengan tim pendukung mereka,
akan tinggal di gedung yang sama. Bab 418. Tempat tinggal sementara adalah bangunan kayu dengan 3 lantai. Lantai pertama adalah ruang makan, dan lantai kedua dan ketiga adalah kamar tidur. Zhao Kuo, yang berjalan di depan Hao Ren dan dipimpin oleh seorang inspektur, langsung menuju ke kamar di lantai 2. Sepertinya dia tidak berencana makan di lantai pertama. Zhao Yanzi menatap punggung Zhao Kuo dengan tatapan sedih, tetapi dia juga mengenal paman ketiganya dengan baik. Jika Zhao Kuo tidak akan melihat siapapun, tidak ada gunanya bahkan jika dia mendatanginya. Kamar-kamar kelompok Hao Ren berada di lantai 3, kamar-kamar dengan pemandangan terbaik. Lu Linlin dan Lu Lili, Zhao Guang dan Zhao Hongyu, Zhao Yanzi dan Xie Yujia, Zhen Chongming and Little White, dan Penatua Lu dan Penatua Sun. Setiap pasangan mendapat kamar. Hao Ren dan Premier Xia yang tersisa dimasukkan ke dalam satu ruangan. Mereka memiliki total 6 kamar, dan mereka menempati sebagian besar kamar di lantai 3. Sejak Hao Ren memasuki 6 besar di daerah Ujian Timur, Kuil Naga Dewa harus mengatur akomodasi untuk semua orang yang datang dengan Hao Ren. Jika tidak, bahkan jika Kuil Dewa Naga ingin bersahabat dengan Istana Naga Lautan Timur, paling banyak yang bisa mereka dapatkan adalah kamar di lantai 2. Hanya para kultivator yang akan berpartisipasi dalam pertempuran besok dan kelompok pendukung mereka yang bisa mendapatkan kamar bagus di lantai 3. Hao Ren memasuki kamarnya, pergi ke jendela, dan mendorongnya terbuka. Pada malam hari, platform Kuil Dewa Naga berada di tampak seperti kota kecil yang tenggelam dalam kegelapan. Kamar-kamar kecil dan bangunan di sekitarnya seperti bidak catur, dan Kuil Dewa Naga yang berada di tengah peron tersembunyi di dalam kegelapan. Su Han kembali ke Kuil Dewa Naga untuk beristirahat. Tentu saja, dia tidak akan tinggal di tempat tinggal sementara. Jenis bangunan bergaya penginapan ini digunakan dalam skala besar hanya selama ujian umum Kuil Naga Dewa pada tanggal Festival Perahu Naga. Bangunan 3 lantai dikelilingi oleh beberapa bangunan kecil berlantai 2 dan bungalow 1 lantai. Karena itu, bangunan 3 lantai tampak sangat tinggi di antara rumah-rumah yang lebih pendek. Para pembudidaya yang berhasil masuk ke 12 besar di wilayah Ujian Timur tetapi gagal masuk 6 teratas, bersama dengan tim pendukung mereka, ditempatkan di gedung berlantai 2. Setelah ujian umum Kuil Naga Dewa selesai, mereka semua akan menjadi inspektur pendamping baru. Para pembudidaya yang berhasil keluar dari kelompok mereka tetapi gagal menjadi 12 teratas di wilayah Ujian Timur ditempatkan di bungalow 1 lantai yang dibuat dengan ubin lumpur. Para pembudidaya ini hanya 1 langkah lagi dari memasuki 48 teratas dan menjadi inspektur pendamping. Oleh karena itu, orang-orang ini pasti akan berpartisipasi dalam ujian umum tahun depan, dan mereka mungkin akan membantu inspektur di masa depan dan bahkan inspektur resmi. Untuk para pembudidaya lain yang kalah lebih awal, jika mereka tidak ingin meninggalkan Kuil Dewa Naga dan ingin menonton ujian pertempuran besok, mereka hanya bisa tidur di luar. Perlakuan berbeda semacam ini merupakan indikasi sikap Kuil Dewa Naga. Organisasi ini menghormati kekuasaan. Tidak peduli dari mana pasukan atau klan penggarap berasal, jika mereka cukup kuat, mereka bisa bergabung dengan Kuil Dewa Naga dan berdiri jauh di atas para pembudidaya biasa. Pada saat ini, Hao Ren berdiri di dekat jendela. Tentu saja, beberapa pembudidaya yang berdiri di luar menatapnya. Pinggang Hao Ren masih bersinar dengan tanda identitas kuning yang berkedip, dan para pembudidaya ini memandang Hao Ren dengan hormat. Untuk bisa hidup di lantai 3 gedung bertingkat 3, kekuatan yang kuat adalah suatu keharusan. Bangunan kayu 3 lantai yang tampak biasa ini berada dalam mimpi dan fantasi banyak pembudidaya. Itu adalah tempat di mana mereka tidak bisa mendekati bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga. Melihat mata iri di tanah, Hao Ren dengan lembut menutup jendela dan duduk di samping tempat tidur. Situasi saat ini adalah bahwa dia adalah salah satu dari 6 teratas di daerah Ujian Timur dan salah satu dari 24 teratas secara keseluruhan. Untuk menjadi salah satu dari 10 inspektur resmi, Hao Ren harus mendapatkan setidaknya 1 kemenangan lagi. Jika dia ingin berada di 3 teratas, dia harus menang 2 lagi. Hao Ren mengambil napas panjang. Dia duduk bersila dan menutup matanya. Gongzi Hao, kamu dapat berlatih dengan mudah. Hamba kamu yang rendah hati akan menjaga lingkungan untuk kamu, Premier Xia berkata ketika dia mengangkat kursi dan duduk di belakang pintu, menjaga kamar untuk Hao Ren dengan erat. Terima kasih, Premier Xia. Hao Ren tersenyum. Dia memang khawatir Zhao Yanzi mungkin datang kepadanya. Ruangan itu kecil, tetapi sangat sepi. Ketika Hao Ren menutup jendela, dia tidak bisa mendengar suara di luar gedung.
Jelas, struktur kayu 3 lantai ini dilengkapi dengan formasi susunan kedap suara, memungkinkan para penanam yang akan bersaing besok untuk berkultivasi atau tidur dengan tenang. Energi pedang berenang di sekitar Haoren, dan mereka seperti mata Haoren. Melalui mereka, dia bisa merasakan situasi di ruangan itu dengan samar-samar. Setiap energi pedang memegang sedikit rasa spiritual Haoren, dan dia menyebarkan energi pedang ke sudut ruangan dan merasa bahwa pikirannya terus berkembang. Duduk di depan pintu, Perdana Menteri Siam membungkuk dan memegangi kursinya dengan kedua tangan, secara bertahap menunjukkan tanda-tanda tertidur. Energi pedang Haoren seperti cahaya bintang yang berkelap-kelip, tersebar di ruangan tetapi benar-benar sunyi. Tidak tahu di mana kamar Zhao Kuo berada, Haoren tiba-tiba memindahkan energi pedangnya dan mencoba peruntungannya. Energi pedang yang samar, hanya seukuran kuku, menyelinap keluar dari pintu dan berlari menyusuri koridor kayu ke lantai 2. Rasa spiritual Haoren mengendalikan energi pedang, dan itu menyelinap ke ruangan pertama. Siapa itu? Seorang kultivator tingkat Sun, yang sedang berkultivasi, segera merasa aneh dan berteriak. Energi pedang Haoren mengalir keluar melalui celah di pintu dan kemudian berlari di sepanjang lorong ke kamar sebelah. Energi pedang menabrak sesuatu ketika sedang melakukan perjalanan melalui celah di pintu dan langsung memantul. Kultivator di ruangan itu jelas lebih berhati-hati dan mengatur formasi array. Untungnya, energi pedang yang lemah tidak memicu pembentukan array, dan Haoren buru-buru menarik kembali energi pedang dan memindahkannya ke kamar sebelah. Kali ini, energi pedang yang lemah memasuki celah di pintu dengan lancar, dan Haoren merasa bahwa orang di ruangan itu adalah Zhao Kuo. Pada saat ini, Zhao Kuo berkeringat intens, dan tubuhnya bersinar dalam cahaya 5 warna. Tempering tubuh dengan esensi alam 5 elemen. Ternyata dia mempraktikkan gulir bayangan pedang gulir cahaya dengan cara ini. Pikiran Haoren bergerak sedikit, dan gerakan kecil energi pedang ini segera memberitahu Zhao Kuo. Yang terakhir merasa bahwa ada perasaan spiritual yang menjelajahi kamarnya, dan 4 energi pedang tajam segera menembus ke cahaya redup di pintu. Siapa pengecut ini yang berani memata-matai aku? Zhao Kuo berteriak keras. Secercah cahaya Haoren dikelilingi oleh energi pedang Zhao Kuo, dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan binasa seketika. Haoren, yang berada di kamar di lantai 3, merasakan sengatan di kepalanya. Dia merasa seperti jarum menusuk ke dahinya, dan rasa rohaninya sedikit rusak. Itu sangat tidak menyenangkan. Ketika kerajaan seseorang tidak cukup tinggi, itu ofensif dan agak berbahaya untuk memata-matai pembudidaya lainnya menggunakan akal spiritual. Haoren buru-buru menarik kembali 2 energi pedang lainnya yang bergerak di dalam gedung dan memanggil mereka kembali ke kamarnya melalui celah-celah di papan kayu. Bagaimanapun, menggunakan energi pedang sebagai kendaraan untuk indera spiritual lebih aman daripada menggunakan indera spiritual saja. Haoren lebih memahami perasaan spiritual dan mampu mengendalikan kekuatan level gen menengahnya. Saat 2 energi pedang perlahan bergerak kembali ke kamar Haoren dengan hati-hati, dia tiba-tiba mendeteksi serangkaian tawa. Hahaha. Kedengarannya seperti Lu Linlin dan Lu Lili sedang bersenang-senang. Apa yang mereka lakukan? Pikiran Haoren berubah, dan energi pedang yang terhubung dengan pikiran Haoren secara otomatis memasuki kamar Lu Linlin dan Lu Lili. Sialan. Haoren merasa canggung. Dia hanya memikirkannya, dan energi pedangnya benar-benar masuk ke kamar para suster tanpa diduga. Energi pedang yang memasuki kamar Lu Linlin dan Lu Lili seperti mata Haoren. Segera, dia membuka matanya dan melihat Lu Linlin dan Lu Lili di pakaian dalam mereka. Mereka sudah melepas gaun kuno mereka, dan mereka saling menggelitik di tempat tidur. Kulit halus seperti porselen, lekuk tubuh yang indah, dan tubuh yang muda. Bahkan energi pedang tingkat gen hanya bisa mengembalikan gambar yang sangat buram, Haoren tidak bisa menahan mimisan. Apa itu tadi? Digelitik oleh Lu Lili, Lu Linlin yang terengah-engah tiba-tiba waspada. Tersipu, Lu Lili menangkap lengan Lu Linlin dan tersentak pada secercah cahaya kecil di dekat pintu juga. Gelang putih di pergelangan tangan Lu Lili dengan cepat menembak ke arah energi pedang yang melarikan diri dan menguncinya. Lu Lili balas melambai dengan santai, dan gelang putih itu kembali ke pergelangan tangan Lu Lili. Energi pedang kecil itu jatuh tepat ke telapak tangan Lu Lili. Harta Dharma Indera Spiritual. Mata Lu Linlin melebar saat dia menggigit cahaya di telapak tangannya. Ketika dia mendengar saudara perempuannya mengatakan ini, Lu Lili membelalakkan matanya yang indah dan berkata, mungkinkah ini energi pedang Gongxi? Apakah Gongxi akan melakukan hal seperti itu? Lu Linlin menyipitkan matanya dan menatap Lu Lili.
Lu Lili menggelengkan kepalanya dan menjawab, Gongzi tidak akan melakukan hal seperti itu. Duduk bersila di lantai 3, Hao Ren mengeluarkan keringat dingin keluar dari tubuhnya lapis demi lapis. Dia terhubung dengan energi pedangnya dengan erat, dan energi pedang ini dipegang oleh Lu Linlin seolah-olah dia terjepit oleh ujung jari Lu Linlin. Itu pasti pengecut, mengira kita lemah dan ingin mengintip kita. Tak tahu malu. Lu Linlin menggigit lampu dan berkata dengan keras. Jika itu benar-benar Gongzi, kita bisa membiarkannya melihatnya. Lu Lili berkedip dan berkata di sebelahnya. Hao Ren mimisan lagi. Gongzi kita bukan orang yang tak tahu malu. Kita perlu memberi peringatan pada orang tak tahu malu ini. Jari-jari Lu Linlin tersentak keras, dan seberkas esensi alam melintas melewati ujung jarinya. Hao Ren mendengarkan dengan seksama dialog Lu Linlin dengan Lu Lili, dan dia merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya seolah-olah ada tendon yang terlepas. Kepalanya jatuh dan jatuh ke lantai secara instan. Dengan 2 garis darah di bawah hidungnya, Hao Ren hampir memiliki serangan esensi alami ketika rasa sakit itu menimpanya. Tidur siang di pintu, Premier Xia tiba-tiba terbangun. Gongzi Hao. Gongzi Hao. Apakah kamu baik-baik saja? Dia bergegas ke Hao Ren, berusaha keras untuk membantunya. Hidung Hao Ren berdarah, dan hilangnya esensi alam seketika membuat Hao Ren jatuh ke lantai. Gongzi Hao, esensi alami kamu kuat, tetapi kamu tidak bisa berkultivasi berlebihan. Premier Xia buru-buru membawa Hao Ren ke tempat tidur dan menasihatinya. Tidak ada. Hao Ren megap-megap, dan kepalanya masih kosong. Memikirkan adegan Lu Linlin dan Lu Lili, Hao Ren terus mimisan. Perasaan bahwa seluruh tubuh sakit dan ketidakmampuan untuk menggunakan jejak esensi alam tetap dalam tubuh Hao Ren. Setelah Lu Linlin menghancurkan energi pedang kali ini, bagaimana mungkin Hao Ren berani melepaskan energi pedang untuk memata-matai waktu berikutnya? Gongzi Hao, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Masa depan Istana Naga tergantung pada kamu. Premier Xia membantu Hao Ren dan berkata. Hao Ren mengangkat tangannya dan hendak menanggapi dengan beberapa kata, tetapi Perdana Menteri Xia berkata dengan nada berat, kamu dan Putri Zi adalah harapan Istana Naga. Anak-anak dan cucu keluarga kerajaan bergantung pada kalian berdua. Mimisan Hao Ren hanya menunjukkan sedikit jeda, tetapi mereka segera membuang air lagi. Bab 419. Sudah larut malam. Hao Ren, yang terbenam dalam kultivasi, mempertahankan kondisi stabilitas, dan esensi alami tubuh yang berlimpah terus memengaruhi celah baru. Cara Zhao Kuo untuk melunakkan tubuh dengan esensi 5 unsur adalah metode yang tidak pernah terpikirkan oleh Hao Ren sebelumnya. Metode budidaya Hao Ren sebelumnya adalah dengan hanya menjaga keseimbangan antara 5 elemen dan kemudian menyerang bukaan dengan esensi alam yang melimpah. Faktanya, esensi 5 unsur yang terkondensasi hingga konsentrasi tertentu juga dapat meredam tubuh seseorang. Metode budidaya ini lebih aman dan lebih berkelanjutan daripada budidaya petir. Zhao Kuo pernah menjadi master tingkat Qian, dan dia berpengalaman dalam kultivasi. Karena itu, dia bisa dengan cepat mencapai level Dui dalam waktu singkat, dan dia cukup ahli dalam penggunaan Light Splitting Sword Shadow Scroll. Jika tidak ada kecelakaan, Qin Shaoyang akan mengatur pertempuran antara paman ketiga dan aku, berpikir untuk melawan Zhao Kuo. Hao Ren merasa bersemangat dan gugup pada saat yang sama. Ketika esensi sifatnya bergerak ke atas kepalanya di Baihui Acu Point, sensasi kesemutan menyebar dari bagian atas kepalanya ke tubuhnya. Ini adalah efek tidak langsung dari penghancuran energi pedang Hao Ren milik Lu Linlin. Seolah-olah harta dharma kelahirannya rusak, dan Hao Ren terpengaruh. Lagi pula, energi pedang Hao Ren seperti harta dharma kelahirannya. Lu Linlin menangkap energi pedang, terkunci dalam alur indera spiritual, dan kemudian memadamkannya. Ini membiarkan Hao Ren bertahan lebih dari 10 kali rasa sakit karena kehilangan energi pedang biasa. Malam berlalu sedikit demi sedikit, cahaya fajar masuk melalui celah-celah jendela. Hao Ren menghela nafas panjang dan akhirnya mengedarkan esensi alam sesuai dengan Light Shadow Splitting Sword Scroll selama 300 siklus lengkap. Perdana Menteri Xia sedang berbaring di kursi dan tertidur. Gongzi. Gongzi. Suara Lu Linlin dan Lu Lili berdering di luar ruangan. Perdana Menteri Xia di kursi itu bergidik dan jatuh ke lantai. Dia dengan cepat bangkit dan membuka pintu. Gongzi. Kedua saudari itu dengan ceria masuk. Sudah hampir waktunya, Gongzi, makan sesuatu dan bersiap-siap untuk ujian tempur. Hao Ren mengangguk, merasa sedikit sakit kepala. Ini adalah pakaian baru yang kami ambil atas nama Gongzi, cepat pakai itu.
Lu Lili mengeluarkan jubah baru, mengulurkan tangan padanya. Hao Ren ingin melawan. Namun, ia tidak bisa menandingi kecepatan dan kecakapan tangan Lu Lili. Tangan cepat Lu Lili meraih beberapa sudut tajam dari pakaian lama Hao Ren dan segera menanggalkan pakaiannya. Gongzi, biarkan kami ganti untukmu. Lu Lili memegang jubah baru, dan dengan tangan Lu Linlin, menyentaknya 2 kali, dan meletakkannya di Hao Ren dengan nyaman. Berdiri di ruangan, Perdana Menteri Xia menatap Hao Ren, berpikir bahwa bahkan Raja Naga saat ini tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Dengan jubah baru, Hao Ren menyapu sedikit pusing dan muncul tegak dan luar biasa. Jubah hari ini memiliki gaya yang sama dengan jubah kemarin, tetapi bahan yang digunakan lebih dari 2 kali lebih baik. Jubah biru gelap, yang dilapisi dengan untaian benang tipis, terasa lembut tapi kokoh. Sepertinya senjata biasa tidak bisa menembus pakaian. Garis-garis tipis ini jelas merupakan bahan canggih, dan jubah ini juga telah naik ke tingkat harta dharma. Hao Ren, mengenakan jubah biru, berdiri di ruangan dan berbalik dengan santai. Jubah bersinar dengan cahaya keemasan dangkal. Dengan gerakan Hao Ren, itu membuatnya bersinar dengan keanggunan. Gongzi, Lu Linlin berkata kepada Hao Ren sambil dia memangkas sudut jubah dan mengeluh, tadi malam, ada seorang kultivator di gedung yang mencoba memata-matai kita dengan harta dharma rasa spiritualnya. Oh, apa yang terjadi kemudian? Tanya Hao Ren, berkeringat di dahinya. Untungnya, saudara perempuanku sangat waspada, dan dia segera memadamkan indera spiritual, Lu Lili bergegas berkata. Ya, Gongzi. Aku tidak berharap akan ada orang yang tak tahu malu di gedung itu. Aku dengan ringan memberi orang ini hukuman, cukup baginya untuk menanggung rasa sakit sepanjang malam, kata Lu Linlin dengan marah. Lu Lili mengangguk dengan penuh semangat. Dikatakan bahwa ada begitu banyak orang jahat di dunia, tetapi ada begitu sedikit orang baik seperti Gongzi. Hao Ren mendengarkan percakapan mereka, dan wajahnya memerah dan putih. Bahkan, tadi malam adalah pertama kalinya dia menggunakan energi pedang untuk deteksi. Mendengar suara di kamar saudari Lu, dia jadi penasaran, dan energi pedangnya memasuki kamar mereka tanpa terduga. Ini sebenarnya bukan niat aslinya. Huff. Kemudian ketika kami menemukan siapa yang menggunakan harta spiritual Dharma Indera untuk menyelidiki, kami tidak akan memaafkannya dengan enteng. Kata Lu Linlin. Jika Gongzi menemukan orang seperti itu nanti, kamu harus memukulnya. Lu Lili setuju dengannya. Batuk Hao Ren kering batuk 2 kali. Berpikir bahwa ia seharusnya tidak lagi dengan santai menggunakan energi pedang untuk memata-matai orang lain. Gongzi Hao, bisakah kita turun? Perdana Menteri Xia melihat wajah Hao Ren berputar dan bertanya ragu-ragu. Ayo pergi. Hao Ren bergegas keluar dari ruangan. Koridor di luar ruangan bisa melihat lobi di lantai pertama. Zhao Guang, Zhao Hongyu, Zhao Yanzi, Xie Yujia, Penatua Lu, Penatua Sun, dan Zhen Chongming masing-masing duduk mengelilingi 2 meja persegi. Hao Ren, mengenakan jubah biru cerah, berjalan menuruni tangga dan segera menarik perhatian para pembudidaya di aula. Di gedung 3 lantai ini, penghuni utama adalah 6 pembudidaya teratas yang akan ambil bagian dalam babak baru ujian tempur hari ini. Sekarang karena waktu yang singkat dari ujian, ketegangan sudah melonjak dan menyebar di gedung. Di aula, sudah ada 5 pembudidaya berjubah biru lainnya. Hao Ren adalah yang terbaru muncul. Keempat pembudidaya berjubah biru ditemani oleh tim pendukung mereka, dan hanya Zhao Kuo yang duduk di sudut meja sendirian, diam-diam minum air dan makan roti kukus putih. Zhao Kuo tidak memiliki tim pendukung dan tidak mengatakan apa-apa. Namun meski begitu, siapa yang berani memprovokasi dia? Dia adalah orang gila yang mengalahkan 2 pembudidaya tingkat kun. Dui level, Sun level. Hao Ren berjalan dari tangga ke aula, dan dia memindai bidang 5 pembudidaya berjubah biru lainnya saat dia berjalan. Ketika dia melangkah ke aula, dia segera merasa bahwa puluhan pembudidaya menyapu indera spiritual mereka ke arahnya. Mereka semua ingin melihat apakah Hao Ren telah berubah di dunia malam ini. Tingkat gen tingkat menengah. Karena Hao Ren persis sama dengan tadi malam, jadi puluhan indera spiritual segera ditarik. Hao Ren, ini. Zhao Hongyu sedikit melambai ke arah Hao Ren. Hao Ren mempercepat dan pergi ke meja Zhao Hongyu. Apa yang paman ketiga lakukan? Dia tidak menunjukkan minat pada siapapun, Zhao Yanzi mengelus sambil memiliki bubur putih. Paman ketiga kamu tentu memiliki rencananya.
Kamu tidak perlu macam-macam dengannya, Zhao Hongyu menggelengkan kepalanya dan berkata. Oh, Zhao Yanzi tidak yakin. Paman ketiganya yang sebelumnya paling baik padanya sekarang bahkan tidak memperhatikannya. Kesenjangan emosional baginya sulit untuk beradaptasi. Dong, 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 bel kuil naga dewa tiba-tiba terdengar. Saat itu jam 7 pagi. 6 inspektur level 2 memasuki gedung. Salah satu dari mereka datang ke Hao Ren dan memintanya untuk mengikuti. Hao Ren, yang tidak punya waktu untuk makan, meraih 4 roti kukus putih dan mengikuti inspektur level 2 ini menuju pusat kota. Di kedua sisi jalan, para penggarap yang sedang menunggu pembukaan pusat kota tiba-tiba melihat Hao Ren dan para penggarap berjubah biru datang. Semua mata bersinar. Para pembudidaya yang mengenakan jubah biru adalah yang terkuat dalam ujian umum kuil Dewa Naga. Semua jubah biru memiliki 2 sulaman naga perak berkilauan di dekat bahu mereka, dan semua pembudidaya berjubah biru memiliki token identitas kuning cerah di pinggang mereka. Yi Mao, Ding Yin, Wu Mao, Ji Yin, Geng Yin, Ren Yin. 6 pembudidaya berjubah biru, dipimpin oleh 6 inspektur, berjalan ke daerah tersebut. Wah wah wah, segera setelahnya, para pembudidaya yang tak terhitung menuangkan ke dalam kota seperti gelombang. Setelah malam, arena besar yang rusak telah diperbaiki, dan bahkan 24 arena kecil telah sepenuhnya diperbaiki. Qin Shaoyang, yang mengenakan jubah emas, mengangkat kepalanya dan menjulurkan dadanya, perlahan keluar dari kuil Dewa Naga. Keenam wakil penguji masih mengenakan jubah sutra perak. Jubah Qin Shaoyang berbeda dari jubah kemarin, menunjukkan identitasnya sebagai pemeriksa utama wilayah ujian timur. Siapa yang mendarat di tanah, rugi. Tidak peduli mati atau terluka. Qin Shaoyang berjalan ke tengah-tengah stand dan berkata dengan keras. Tidak peduli mati atau terluka, kata-kata ini bergema dalam gelombang di daerah ujian timur. Selama ujian pertempuran kemarin, jika seseorang secara keliru membunuh lawan, dia akan secara permanen kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam ujian di masa depan di kuil Dewa Naga. Dalam ujian tempur hari ini, bahkan aturan ini dihapuskan. Ketika tuan bertarung, mereka harus memberikan upaya 100% mereka. Siapapun yang tidak melakukan itu akan kalah. Karena itu, untuk memilih yang terkuat, para pembudidaya bisa bertarung dengan bebas. Pertandingan pertama adalah Ding Yin melawan Wu Mao, pertandingan kedua adalah Ji Yin melawan Geng Yin. Dan pertandingan ketiga adalah Yi Mao melawan Ren Yin. Qin Shaoyang dengan santai mengumumkan pengaturan itu. Yi Mao versus Ren Yin. Hao Ren mengepalkan tangannya. Seperti yang diharapkan, Qin Shaoyang mengatur dia dan Zhao Kuo untuk menjadi lawan untuk bertarung. Berdiri di depan Hao Ren, Zhao Kuo, yang telah mendengar pengaturan ini, hanya mendengus dan bahkan tidak melihat kembali ke Hao Ren. Jepret. Jepret. 2 pembudidaya token, Ding Yin dan token, Wu Mao, pergi ke arena pada saat yang sama. Salah satunya adalah pembudidaya tingkat Dui, dan yang lainnya adalah pembudidaya tingkat Sun. Keduanya memberi isyarat sedikit dan tiba-tiba melepaskan kekuatan mereka. Pang, esensi alam bertabrakan, dan keduanya terbang 100 meter. Satu berdiri di Lisia Arena, dan yang lainnya berdiri di Qiyu Fan Arena. Hao Ren awalnya terkejut, tapi dia segera mengerti segalanya. Yang disebut, tanah dan kehilangan, berarti bahwa jika seseorang jatuh dari arena, pembudidaya akan kehilangan. Lingkup pertempuran ini tidak terbatas pada arena besar. 24 arena kecil di sekitarnya juga merupakan tempat untuk mendarat. Akibatnya, ruang lingkup pertempuran akan sangat diperluas. Seluruh area ujian timur adalah medan perang. Pada saat ini, Su Han perlahan berjalan keluar dari kuil Dewa Naga dengan kuncir kuda. Bab 420. Jubah panjang Su Han memiliki 2 sulaman naga emas bercakar 3 di bahunya. Dia berjalan melewati kerumunan ke sisi Hao Ren. Karena inspektur level 3 hanya lebih rendah dari inspektur level 4, pembudidaya terdekat di sekitar arena segera memberi jalan baginya. Berdiri di hadapan Hao Ren, Su Han tidak berbicara. Dia berbalik ke arena besar. Bang! Tabrakan keras lainnya terdengar di arena. Para pembudidaya tingkat Dui yang memasuki babak ini tidak kalah dengan pembudidaya tingkat Sun biasa. Penanam tingkat Dui mengenakan token identitas, Ding Yin melanda daerah itu dalam jarak ratusan meter dalam cahaya lembut biru pucat. Melihat warna yang dipancarkan dari pembudidaya ini, Hao Ren menilai dia sebagai anggota cabang sungai dari klan naga elemen air. Karena naga unsur air adalah kelompok terbesar, mereka dibagi menjadi cabang-cabang aliran, sungai, danau, dan lautan.
Cabang lautan mencakup 4 istana naga lautan sementara ada lebih banyak klan naga di cabang lainnya. Pembudidaya unsur air ini adalah satu-satunya putra dari tetua ketiga di klan naga Sungai Tongtian. Dia telah berkultivasi selama lebih dari 200 tahun, Zhao Hongyu melihat arena dan berkata dengan suara rendah. Bagaimana dengan kultivator elemen api di tingkat Sun? Hao Ren terus bertanya. Aku tidak tahu tentang dia, Zhao Hongyu menggelengkan kepalanya. Dengan sumber daya Istana Samudra Naga Timur, mereka bisa mengetahui latar belakang pembudidaya tingkat Sun, tetapi itu tidak perlu. Pria yang berdiri di sana adalah tetua ketiga dari klan naga Sungai Tongtian. Zhao Guang mengangguk ke arah lain arena dan berkata. Hao Ren memandang ke arah yang ditunjukkan Zhao Guang dan melihat seorang pria tua yang mengenakan hijau dan mengamati pertandingan di perusahaan beberapa pembudidaya lainnya. Orang tua itu tampaknya dekat dengan tingkat Kun, dan Tongtian River Dragon Clan harus menjadi kekuatan besar dari suara namanya. Dia adalah salah satu dari mereka yang berharap junior mereka bisa memasuki kuil Dewa Naga untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan sumber daya yang lebih baik untuk pengembangan di masa depan. Setelah mencapai ranah tinggi, para junior bisa kembali ke klan dan bertindak sebagai penatua bahkan jika mereka berhenti dari posisi mereka sebagai inspektur. Singkatnya, mereka akan memiliki lebih banyak opsi. Bang! Tabrakan keras lain terdengar dari arena. Setelah memasuki 24 teratas, mereka tidak akan bersaing dengan teknik seni bela diri, dan kedua belah pihak akan melepaskan kekuatan penuh mereka dan bertarung dengan esensi alam. Penanam unsur api di tingkat Sun melepaskan awan api, menyebarkannya ke langit. Air dan api adalah tema. Di langit di atas arena, awan api dan gelombang air terlihat cukup cantik. Kultivator tingkat Dwi menggunakan cermin cahaya air 8 gerbang, yang merupakan harta dharma paling kuat dari tetua ketiga dari klan naga Sungai Tongtian. Diaktifkan oleh esensi alam unsur air, ia bisa melepaskan air tanpa akhir tanpa henti. Dengan gulungan lukisan di tangannya, pembudidaya tingkat Sun berusaha yang terbaik untuk menyerap air di sekitar awan api. Meskipun harta dharmanya kurang kuat daripada kultivator tingkat Dwi, kerajaannya lebih tinggi dari lawannya. Ledakan. Seekor naga api keluar dari telapak tangan pembudidaya tingkat Sun. Hua, hua. Penanam tingkat Sun melambaikan kedua tangan dan melepaskan 5 naga api lagi. Swoosh, The Eight Gate Water Light Mirror merilis 8 sinar cahaya yang kuat. Bang! Lisia arena tempat kultivator tingkat Dwi berdiri hancur seketika. Dia tidak bisa menghindari kekuatan ke-6 naga api. Meski begitu, dia mengangkat mirror cahaya air 8 guides di udara, tetapi kakinya di tanah. Bahkan para pembudidaya di dekatnya merasakan gelombang panas hebat yang sama panasnya dengan ribuan derajat. Jika bukan karena perlindungan harta karun Dharma tingkat atas, Eight Gates Water Light Mirror, satu-satunya putra dari tetua ketiga Sungai Naga Klan akan memiliki tangan dan kakinya terbakar. Pemenangnya adalah Wu Mao. Qin Shaoyang berdiri dan menyatakan. Kesal, tingkat Dwi mundur dari arena sementara tanda identitasnya dari Ding Yin secara otomatis terbang ke tangan Qin Shaoyang. Penatua ketiga dari klan naga Sungai Tongtian menangkupkan tangannya ke kultivator tingkat Sun yang berdiri di arena, mengatakan, Brother Liu, terima kasih atas rahmatmu. Sama-sama. Putramu memiliki bakat besar, dan dia akan memiliki prospek besar dalam ujian umum kuil naga GAT tahun depan. Pembudidaya tingkat Sun berkata kepada penatua ketiga klan naga Sungai Tongtian. Mendengar percakapan mereka, Hao Ren tahu bahwa mereka adalah kenalan. Dengan ramah, kultivator tingkat Sun yang mengenakan token identitas, Wu Mao, perlahan berjalan turun dari arena. Segera, beberapa pembudidaya dari klannya bergegas ke arahnya untuk memberikan air dan mengeringkan keringatnya untuknya. Pertandingan kedua. Si Yin vs. Gen Yin. Seorang wakil penguji di mimbar berseru. Bang! Bang! Dua pembudidaya tingkat Sun pergi ke arena pada saat yang sama. Satu lampu kuning terpancar sedangkan lampu hijau dipancarkan. Pertandingan terakhir diperebutkan dengan hati-hati karena kedua belah pihak adalah kenalan. Tetapi dalam pertandingan ini, aku khawatir mereka akan bertarung dengan kejam, berdiri di samping Hao Ren, kata Zhao Hongyu. Benar saja, saat dia mengucapkan kata-kata itu, kedua pembudidaya tiba-tiba melepaskan esensi alam mereka. Mereka berdua berada di tingkat Sun menengah. Sementara itu, sebuah kapal kayu yang terukir naga dan phoenix tiba-tiba muncul di langit di atas arena. Semua pembudidaya memandang ke atas, termasuk dua pembudidaya di arena. Kapal kayu perlahan mendarat di arena Xiaxi, dan Zheng Xin, Zheng Yitao, Premier Lu dan 12 penatua dari Istana Naga Samudera Barat berjalan keluar.
Kelompok mereka bahkan lebih besar daripada di East Dragon Palace. Di antara 12 penatua, 6 berada di tingkat Qian, dan 6 lainnya di tingkat Kun. Pada penampilan Istana Naga Lautan Barat, Qin Shaoyang terkejut, dan dia akan berdiri dari kursi ketika dia memikirkan gelarnya sebagai pemeriksa utama dan tetap duduk dengan ketenangan paksa. Zheng Xin memimpin Zheng Yitao, Perdana Menteri Lu, dan ke-12 tetua melalui arena menuju Hao Ren dan yang lainnya. Ini Istana Naga Samudra Barat. Samudra Timur dan Samudra Barat ada di sini. Apa masalahnya? Katanya mereka berperang baru-baru ini. Semua jenis gosip beredar di tempat itu. Old Man Zheng benar-benar berusaha bersikap tangguh. Dia membawa semua tetua senior yang tersisa dari Istana Naga Samudra Barat. Istana Naga Laut Barat sekarang rentan terhadap serangan sembunyi-sembunyi, kata Zhao Hongyu dengan suara rendah. Terlepas dari kata-katanya, dia kaget pada penampilan Istana Naga Laut Barat. Dia mengunci matanya pada Zheng Xin. Ledakan. Saat dia mendekati Zhao Guang dan yang lainnya, Patua Zheng tiba-tiba melepaskan tekanan dari tingkat Qian tingkat menengah. Kehadiran kekerasan ini menaungi kehadiran 2 pembudidaya tingkat Sun di arena. Para pembudidaya yang berdiri di dekat Hao Ren segera mundur beberapa meter. Setelah semua, itu tidak menyenangkan jika Istana Naga Lautan Timur dan Istana Naga Lautan Barat mulai bertarung di wilayah kuil Dewa Naga. Jangan khawatir. Patua Zheng menggertak, dan wilayah asalnya tidak begitu tinggi. Dia mungkin berada di level Dui, dan tekanan yang dilepaskannya tidak stabil, mungkin akibat ramuan rahasia. Tiba-tiba, suara berat Zhao Kuo datang dari belakang Hao Ren dan yang lainnya. Old Man Zheng hanya setingkat Dui. Terkejut, Hao Ren memandang Zheng Xin yang sedang berjalan ke arah mereka dan merasa sangat sulit dipercaya bahwa Raja Naga Tua Samudra Barat ini hanya setingkat Dui. Namun, Zhao Kuo harus memiliki alasan untuk membuat penilaian seperti itu. Setelah semua, dia pernah menjadi master di puncak tingkat Qian, hanya 1 langkah dari alam naga langit. Dengan demikian, penilaiannya pada bidang biasanya akurat. Hehe, Penatua Zheng, mengapa kamu di sini? Zhao Guang mengambil setengah langkah ke depan dan bertanya sambil tersenyum. Kamu Samudra Timur ada di sini. Tidak ada alasan bahwa aku tidak bisa berada di sini. Dengan lambaian tangan Zheng Xin, kapal kayu di arena Xiazi menyusut menjadi kepalan tangan dan terbang ke tangannya. Harta Dharma dari Zheng Xin ini tampak sama kuatnya dengan harta Dharma Zhao Hongyu, lukisan sungai Gunung Qiankun. Zheng Xin tampak segar dan bersemangat tinggi sementara Zheng Yitao di sisinya tampak pucat seolah-olah seseorang baru saja memukulnya. Berdiri oleh Hao Ren, Zhao Yanzi menatap Zheng Yitao dengan jijik. Aku baru ingat bahwa harta Dharma Yitao kita masih ada di tanganmu, kan? Zheng Xin memandang Zhao Guang dengan dingin. Ratusan pembudidaya berdiri di dekatnya semua memandang Zhao Guang dan Zheng Xin bukannya 2 pembudidaya di arena. Perdana Menteri Xia, karena mereka bertanya, kamu dapat mengembalikannya kepada mereka. Zhao Guang menoleh ke Perdana Menteri Xia dan berkata, Ya, Yang Mulia. Premier Xia mengeluarkan tombak emas dari punggungnya dan meletakkannya di tangan Premier Lu yang berdiri di samping Zheng Xin. Melihat goresan pada tubuh tombak emas, ekspresi Zheng Xin berubah. Kemarin, Zheng Yitao yang telah tinggal di Istana Naga Samudra Barat tiba-tiba berguling-guling ke tanah dengan rasa sakit dan curiga bahwa itu karena harta Dharma kelahirannya. Kemudian, Zheng Xin menerima laporan intelijen, mengatakan bahwa Raja Naga dari East Dragon Palace menggunakan alasan Hao Ren mengambil ujian umum kuil Dewa Naga dan pergi ke kuil Dewa Naga. Patua Zheng yang telah memulihkan kekuatannya tidak bisa diam lagi. Dia memanggil 10 tetua ditambah tingkat Qian dan Kun tingkat yang tersisa dan segera terbang menuju kuil Dewa Naga. Zheng Xin meletakkan koilet Dragon Golden Spear ke tangan Zheng Yitao, dan wajahnya berubah lagi saat melihat Zhen Chongming yang sedang menunggangi Little White di belakang Hao Ren. Bocah itu meninggalkan kenangan yang mengerikan padanya. Pandangannya beralih ke orang lain di sekitar Zhao Guang, dan dia tiba-tiba melihat Zhao Kuo. Sejak East Dragon Palace merilis berita bahwa Zhao Kuo telah melewati kesengsaraan surgawi, tidak ada yang pernah melihat Zhao Kuo. Dengan demikian, Istana Naga Laut Barat percaya bahwa Zhao Kuo gagal kesengsaraan surgawi dan mati dalam prosesnya. Itulah mengapa Istana Naga Samudra Barat memutuskan untuk menekan Istana Naga Lautan Timur. Tapi sekarang, Zheng Xin melihat Zhao Kuo. Zhao Kuo masih hidup, yang berarti, Realm Naga Langit, Zheng Xin, yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menggertak, tiba-tiba kehilangan keberaniannya, dan kakinya berubah menjadi jeli. Yang Mulia,
Zhao Kuo sekarang hanya di tingkat Dui, seorang sesepuh tingkat Qian condong ke arah Old Man Zheng dan berbisik. Tingkat Dui. Patua Zheng menatap Zhao Kuo lagi. Beberapa saat yang lalu, dia terkejut melihat Zhao Kuo dan segera membuang muka. Sekarang, setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa Zhao Kuo memang hanya setingkat Dui. Hahaha. Keberanian Patua Zheng segera kembali. Zhao Kuo tidak mati, tetapi dia tidak berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan dikurangi menjadi level Dui. East Ocean Dragon Palace hanyalah rumah kosong sekarang. Mereka telah menemukan trik Istana Naga Lautan Timur dalam perjalanan berisiko mereka ke kuil Dewa Naga. Dengan sombong, Patua Zheng melambai pada para penatua di belakangnya, ayo pergi. Jika Istana Naga Lautan Timur dapat bernegosiasi dengan kuil Dewa Naga, maka Istana Naga Lautan Barat juga melakukannya. Lagi pula, Istana Naga Samudera Barat memiliki sumber daya seperti es Samudera Barat. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.